Syekh Yasin mendengar hadis Rasulullah SAW awal itu lebih dari 100 orang guru. Ya. Syekh Yasin ngider cari itu satu hari bisa 10 dia datangkan guru-gurunya itu. Ya anjing, bagaimana coba waktunya? Nggak masuk di akal sama saya. Nggak masuk di akal. Bagaimana 10? Kapan istirahatnya? Kapan tidurnya? Belum lagi dia ngajar di Masjidil Haram. Belum lagi dia ngajar di rumah. Walaupun dia marah-marah sama kita. Kenapa? Marah-marahnya guru itu adalah perhatian guru kepada kita. Agar Anda itu menjadi orang yang pintar. Makanya harus ditegur, harus diomelin. Itu ya. Jadi ini jangan sampai salah pengertian yang seakan-akan ini gurunya galak banget. Enggak. Dia bukannya galak, dia sayang sama kita. Ini harus dicamkan baik-baik. Ya, hilangkan dari pikiran kita ketika kita lihat guru kita marah kepada kita, berarti dia lagi sayang sama kita. Karena sebab kalau guru diam dia nggak tegur, berarti guru nggak ada, belum sayang sama kita. Dilihat kesalahan kita, dia jangan tegur, dia belum sayang sama kita. Tapi kalau ditegur, dia sayang sama kita. Ini yang terkenal dengan Syekh Umar Balqaid, namanya Muhammad bin Umar. Beliau mujahid di Masjidil Haram. Saya minta ditalkin, lalu saya dia masih dalam umroh tuh, habis ihram. Itu badannya itu banyak bekas luka. Saya tanya kenapa? Rupanya beliau tuh mujahid. Jadi bekas kena pedang, bekas kena tembasan pedang. Cuma hasilnya di hidup, ya gitu aja. Jadi beliau itu di samping seorang ulama, mursyid tareqah, dan dia orang yang boleh dikatakan mujahid. Makanya Syekh Muhammad Syarawi itu sangat terkesan sekali dengan beliau. Ya, dengan Syekh Umar Balqaid. Beliau ngomong jarang. Lebih banyak omongan itu kalau keluar salawat, hailala, nasihat, kemudian nangis. Itu jadi duduk kamar itu kita nangis mulu. Ya, karena apa? Karena ta'alluq jiwanya itu sama Allah sudah sangat luar biasa. Enggak, ya hidupnya enjoy aja orang yang begitu. Enggak ada. Kalau kita lihat mukanya dia itu lebih terang dari listrik. Jadi kalau kita masuk itu lebih terang dari listrik. Itu loh. Makanya saya ada beberapa foto yang semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadilah orang kaya di akhirat nanti dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah memberikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Rio Kepri Syariah, nomor rekening 82021666661, Bank dan Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147666666, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi mukawi tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu terus walladhina utul ilma darajat.
Sadaqallahul azim hadratil asatis wa talabah al-nujaba yang kita hormati, yang kita muliakan, guru-guru kita yang hadir pada sore hari ini, Al-Ustaz Dr. Hendri, kemudian Ustaz Arnaf Dinar, Ustaz Hanafi, dan para asatidz lainnya yang masih tetap dan seterusnya untuk istiqomah di dalam mendidik anak-anak kita ini agar menjadi kader-kader kita, ya, penerus, ya, untuk membawa obor ilmu kepada generasi kelak yang akan datang. Itu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sore hari ini kita hadir di tengah orang-orang yang masih bersih catatan amal ini. Karena apa? Karena di dalam pesantren nggak ada yang berbuat macam-macam, yang nggak ada maksiat. Ini doa-doanya orang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita doakan nih, ya anak-anak guru-guru kita. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, kesehatan rohani, jasmani, diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, sehingga bisa nanti untuk menuntun kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Itu tujuan kita nanti, itu belajar dan akan memberikan pencerahan-pencerahan kepada para generasi-generasi antum di akhir ini, anak-anak kita sekalian pada generasi yang akan datang. Nah, ini adalah suatu kebahagiaan bagi saya pribadi, saya bisa hadir di tengah-tengah para thalabah. Saya juga seperti antum dulu di pondok, ya. Setelah dari SD saya langsung ke pondok ke Jawa Timur, cuman gak lama, 2 tahun saya berangkat ke Mekah tahun 76. Karena apa? Karena ada keinginan saya ketika itu belajar yang lebih jauh, sebab kalau dekat-dekat sama teman biasanya nggak aman tuh dah. Ya, saya lompat keluar waktu dari pondok saya dulu di Pondok Wali Songo, Jawa Timur, dekat Gontor, tetangga dengan Gontor. Karena waktu saya masuk ke Gontor sudah tutup pendaftaran, Ustaz. Jadi ditampung di pesantren Wali Songo. Ini Ngawar, ya, di Ngawar. Nah, dari situlah timbul berpikir saya, kalau saya terus di Indonesia atau di Jakarta saja, maka ya mungkin begitu-begitu saja. Saya pamit dengan orang tua saya. Umur saya itu waktu itu baru umur 16 tahun. 16 tahun, ya, di luar negeri nggak punya saudara, nggak punya teman, waktu itu sendiri. Berdua, saya berangkat berdua. Nah, antum nanti begitu, ya. Insya Allah dengan keberkahan daripada guru kita bersama, yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Somad, insya Allah antum ini nanti akan difasilitasi untuk ke luar negeri, ya ke Kairo, ya ke Maroko, yang memang notabene-nya dulu guru kita di sana. Insya Allah nanti ada hubungan yang bisa menjalin kerjasama orang-orang yang berbakat, orang-orang yang memang benar-benar punya kualitas, kuantitinya sangat tinggi, bisa kita kuliah di Al-Azhar atau di Maroko. Nah, itulah nanti menjadi kader-kader harapan umat Islam. Makanya jangan pernah bosan untuk belajar. Itu yang saya pesan kepada hadirin anak-anakku yang aku cintai ini. Jangan pernah bosan belajar, jangan mengeluh, ya. Apalagi hafalan Quran antum masih alhamdulillah memorinya masih bersih,
Jadi lebih cepat untuk menghafal. Di sini ada guru-guru yang memang spesialis ya, di dalam mendidik ya untuk bagaimana metode hafalan Al-Quran. Nanti sudah hafal kita belajar qiraatnya, ya. Kemudian kita ambil sanadnya dan seterusnya. Nah, masuk nanti pelajaran-pelajaran yang lainnya itu tentang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, ada tafsirnya, ya. Nah, jadi wadah inilah yang akan mencetak para generasi-generasi yang akan meneruskan, ya, memancarnya sinar obor ilmu dari Nur Al-Azhar ini. Ini yang kita harus sama-sama membangun. Antum ini nanti pulang masing-masing ke rumah itu menjadi apa? Menjadi pembawa amanah ilmu. Bagiin lagi kepada orang lain. Sampai nanti runtuhnya langit sampai hari kiamat. Itu yang harus apa? Yang harus menjadi mindset cara berpikir kita. Kalau enggak kita dan dari sekarang ini yang memelihara ilmu, siapa lagi? Ya. Makanya mumpung belajar di sini, belajar yang benar-benar dengan ketekunan hati. Jangan bosan, jangan mengeluh. Tantangan selalu ada. Saya mengalami jauh lebih parah. Ya. Udah pondoknya jelek, Fan. Ya. 3 bulan, Fan, pasti kita korengan. Itu udah pasti itu penyakitnya pondok dulu. Jadi suka nggak suka itu yang namanya menuntut ilmu, kita akan merasakan yang namanya nyeri. Nggak enak nuntut ilmu. Lagi yang ngantuk-ngantuk, ustadznya suruh belajar muhadharah sampai malam, kadang setiap malam Jumat. Nah, tapi ada keinginan dari kita, jangan dorongan orang lain saja. Ada keinginan dari kita, sehingga akan lebih cepat itu untuk kita raih ilmu itu. Itu satu, prinsip kita adalah keinginan dari kita. Timbulnya motivasi itu dari hati kita sendiri. Jangan nungguin orang. Ya, kalau mau berhasil, itu. Dan nanti ya saya akan ini kebetulan kan tahfiz nih. Iya. Ya, tahfiz. Itu ada satu riwayat ijazah yang saya diberikan oleh Syekh Muhammad Yasin tentang tata cara sholat untuk menghafal Al-Quran. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Sayyidina hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nanti saya akan tuliskan, saya akan kirimkan kepada para asatidz di sini. Nah, mereka itu nanti yang mengamalkan, ada doanya, ada tata cara sholatnya. Ya, biar benar-benar semua, bukan hanya Al-Quran itu nanti, ilmu semua bisa terserap. Jadi lebih gampang menghafal mutun, ya, seperti matan Zubat, Jurmiyah, tasrif matan Izzi dan seterusnya, itu jadi lebih mudah. Ya, mustalah hadis Al-Baiquniyah. Nah, dari situ nanti akan antum bisa, ya, menyerap. Karena apa? Karena Allah nanti akan memberikan pancaran sinar di dalam pikiran dan otak kita dan hati kita, jadi gampang menerima daripada ilmu tersebut. Ya, nanti insya Allah dari para asatidz akan mengajarkan tata caranya, ya, doanya, sholatnya. Itu ada sholat 4 rakaat. Ya, nah, sebelum terlalu jauh nanti sehingga menghabiskan waktu buat kita, namun saya akan membacakan hadis Musalsal bil Awaliyah. Ya, jadi jangan takut nanti saya udah keceplosan baca hadis, tahu baru awali akan jadi hidofiyah nanti. Bukan hakikiyah lagi nanti hidofiyah. Itu sering sekali orang-orang tuh lupa ketika dia udah asik ngobrol, udah asik ngomong, dilupa. Jadi nggak permanen lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat ya. Jadi kalau siapa yang paling kecil? Umur berapa tahun sekarang? Yang paling kecil saya. Ini umurnya berapa tahun, Dek? Nah, umur 13. Oh, 13. Yang di bawah 13 ada? Pasti ada.
Yang di bawah 13. Berapa hari? Berapa nak? Berapa nak? Umur. Hah? Berapa? 12. Alhamdulillah. Ani itu kau. 12. 12. Ya, standarnya. 12 tahun. Jadi dari umur 12 tahun ini yang mudah-mudahan Allah kasih panjang umur ya, yang banyak lagi. Jadi di umur 12 dia sudah mendekati kepada yang namanya musnidul asr. Cuma satu langkah. Ya. Kalau jangan lama-lama nih. Ya. 20 tahun aja lagi. Itu masih bisa kita bayangkan kalau orang itu bisa sampai 70-80 tahun. Itu kan sangat sangat dekat masih dia punya riwayat. Jadi boleh tanding tuh nanti di Indonesia itu bakalan menjadi poros riwayat ilmu. Karena ini masih kecil-kecil. Itu yang saya tuh seneng gitu. Karena dia udah punya yang namanya sifat tahammulnya itu sudah ada. Jadi sudah mulai dia meriwayatkan sudah 12 tahun. Ya. Kayak Imam Syafi'i kan udah 12 tahun udah ngajar kan gitu ya. 14 tahun udah berani ifta. Sehingga kalau seandainya kita pelihara ilmu ini, itu rujukan yang akan datang tentang ilmu riwayat itu di Indonesia. Saya udah bisa pastikan itu. Kenapa? Karena orang-orang di luar saya lihat itu yang ihtimam riwayat udah pada tua. Udah sepantaran kita nih. Nah kita harus lebihin. Kita harus lebih dulu memulai dari yang kecil-kecil. Nah kalau yang kecil-kecil mereka tuh udah nggak ada. Katakanlah 20 tahun lagi udah pada habis mereka. Nggak ada yang tersisa. Kalau nggak ada yang tersisa, kita lihat pasti di bawah kita. Itu. Di mana dia mau cari yang lebih tinggi generasi setelah mereka? Ya kemari. Ke Nurul Azhar. Gitu. Jadi ini warisan yang yang sekarang itu boleh dikatakan cukup mahal dan orang cari itu di mana-mana. Bukan hanya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Wahabi juga masih senang itu untuk mencari riwayat. Cuman jeleknya kagak enak nih Ustaz kalau giliran Wahabi hati-hati ya. Si Fulan itu tasawuf. Nah, habis diambil ilmunya tapi ada tahzir gitu ya. Awas nih si Fulan ini tasawuf. Wah kacau deh. Ya, nah kita itu kalau kayak seperti itu kan namanya ada sesuatu yang dibenci gitu ya. Ya ngapain kalau guru kita benci kita ambil ilmunya kan nggak boleh. Ya dia mau tasawuf. Yang penting dia bukan orang yang yang keluar dari manhaj ya Islam udah selesai. Gitu ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akan menjadi lebih bagus gitu. Baik, saya akan bacakan kepada ya anak-anak kami ini hadis al-musalsal bil awaliyah supaya ada pegangan bahwa pertama kali yang kamu dengar dari saya ini hadis yang benar-benar pertama kali ya dari apa? Dari si perawi kepada kita. Jadi belum ada yang antum dengar, saya belum ngomong, belum menceritakan, belum menyebutkan tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu al-musalsalu bil awwaliyah. Jadi hadis musalsal ini adalah salah satu hadis ya yang juga dijelaskan di dalam kitab Mustalahul Hadis. Di dalam berbagai macam kitab bahwa musalsal itu adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh perawi dari satu tobakoh kepada tobakoh yang lainnya sampai kepada akhir ya rawi itu yaitu sahabat. Nah baru masuk ke matannya, yaitu matan hadis tersebut adalah sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kayak tasalsul itu kayak kita katakanlah silsilah, kalau bahasa kitanya itu dikatakan tali rantai ya, periwayatan
hadis dari satu kepada yang lainnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi syarrafa manzilata ahli al-hadits bi ittisal al-isnad ila khairil ibad. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairul ubad wa afdalul khairul ibad wa afdalul ubad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Wa ba'du fa inni al-fakhir ar-raji ila afi rabbi al-bagi Ahmad Marwazi bin Muhammad Siddiq ad-Dari arwi al-haditha al-musalsala bil awaliyya haqiqiyya sama'an min syuyuhil ajilla wal ulama al-fudala aqulu akhbarana bihi al-muhaddithu al-hafidhu as-sayyid Abdullah bin Muhammad Siddiq al-Ghumari al-Hasani الطنجي المغربي والمحدث الناقد السيد عبد العزيز ابن محمد صديق الغماري الحسني الطنجي المغربي والمحدث الفقيه الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة التونسي والعارف بالله الشريف محمد ابن عمر بالقائد الحبري الإدريسي التلمساني الحسني. Syekh Muhammad Umar bin Qaid ini adalah salah satu guru dan mursyidnya Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ya. Alhamdulillah Al-Faghir sempat baca kepada beliau, yang diantara saya baca adalah Awaim Sumbulia. Ya, Awaim Sumbulia. Wal-Allama Musnid Dunya Syekh Muhammad Yasin ibn Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki wa akharuna. Ya, ada yang dari Yaman, ada yang dari Mesir, ada yang dari Syria, dan ada yang dari Sudan juga, ya, Syekh Rasid waktu itu At-Tijani. Wa huwa awwalu hadithin sami'tuhu min kulli wahidin minhum. Jadi saya menyebutkan hanya 4 ya daripada masyayikh kita yang saya meriwayatkan hadis musalsal bil awaliyah haqiqiyah. Qala al-awwalu watsani, yaitu Syekh As-Sayyid Abdullah wa Sayyid Abdul Aziz. Beliau ini adik kakak, Masya Allah. Kemarin putranya datang ke kita di sini di Nurul Azhar, yaitu Sayyid Abdul Mun'im. Sayyid Abdul Mun'im itu anak putra dari Sayyid Abdul Aziz. Alhamdulillah, beliau waktu datang ke Mekah, Al-Fakhir sempat istifadah, baca kitab, dan selalu ngikutin kegiatan-kegiatan selama beliau di Mekah, kurang lebih sekitar 10 hari waktu dia umrah. Dan kebetulan beliau tinggal di Darul Ulum tempat saya belajar, diberikan fasilitas oleh Maulana Syekh Muhammad Yasin, dikasih kamar itu. Kita yang ngurus, saya, kemudian Kiai Zakwan, Kiai Dusturi, Allah yarham. Jadi yang pertama, yang kedua ini adalah Sayyid Abdullah dan Sayyid Abdul Aziz. Dia meriwayatkan haddatsana As-Sayyid Abul Faid Ahmad ibn Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari Al-Tanji, dari kakaknya, yaitu Sayyid Ahmad. Ini ulama fenomenal yang yang beliau menghabiskan waktu itu di Mesir. Ya. Ini Masya Allah, orang sangat mengakui ini kealiman beliau ini di dalam berbagai ilmu, sehingga dia memiliki satu mumayyiz, suatu keistimewaan dari yang lain. Itu kalau dia menaket para muhadisin luar biasa. Ya, bahkan dia ngaku itu sebagai mujtahid mutlak. Dia nggak mau ngikutin mazhab yang lain. Hatta Imam Malik dia kagak ikutin. Itu Sayyid Ahmad. Dan bahkan adiknya Sayyid Abdullah, dia deklarasi, dia mendeklar bahwa dia itu mujtahid mutlak. Itu di depan kita. Cuma satu, beliau itu begitu tawadhu. Kalau dia sholat subuh pasti kunut, gitu.
Kalah juga Bang sama Imam Syafi'i. Menangnya orang kita di situ, Ustaz. Apa? Ya. Ya. Syafi'i juga, ya. Suka gak suka dia harus kunut. Jadi kita suruh dia jadi imam. Ditahu kan ini orang-orang Jawa semua nih. Jadi kalau subuh dia ikut kunut. Gak ditinggalin. Saya bilang berarti itu gak mutlaknya. Masya Allah. Orang alim enak ya Pak. Kemudian Dufina ya Misra. Jadi dia justru dimakamkan di Mesir. Masya Allah. Wa huwa awwalu hadisin sami'nahu minhu qala haddatsana bihi Syekh Muhammad Bahauddin Abu Nasr Al-Qawji bil Qahirah. Wa huwa awwalu qala haddatsana bihi Muhammad Abid Sindi wa huwa awwalu qala haddatsani bihi As-Said Abdul Rahman bin Sulaiman Al-Ahdal wa huwa awwalu qala haddatsani bihi Amrullah bin Abdul Khaliq Al-Mizjaji wa huwa awwalu qala haddatsani bihi Abu Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ahmad Asy-Syahir bi Ibn Aqilah. Ini harusnya binnya enggak Abu Abdullah Muhammad. Binnya ini harusnya enggak ada. Abu Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Asy-Syahir bi Ibn Aqilah wa huwa awwalu. Wa qala as-salis wa rabi'u Syekh Muhammad Al-Habib bin Khojah mufti Tunis. Saya juga ketemu beliau di Jeddah. Dan dia datang ke tempatnya Syekh Yasin ketika itu. Jadi saya bolak-balik ke rumah beliau di Jeddah. Dia sebagai salah seorang ketua anggota di Majma' Fiqih Rabithah Alam Al-Islami. Wa aminul am li Majma' Fiqih Al-Islami sabiqa wa Syarif Muhammad Ibn Umar Balqaid Al-Hibri Al-Idrisi. Ini yang terkenal dengan Syekh Umar Balqaid. Namanya Muhammad Ibn Umar. Beliau mujahid. Nah, saya melihat waktu saya baca saya ditalkin Syazili itu badal asur di dekat makam Ibrahim di Masjidil Haram. Saya minta ditalkin, lalu saya dia masih dalam umroh tuh habis ihram. Itu badannya itu banyak bekas luka. Saya tanya kenapa? Rupanya beliau tuh mujahid. Jadi bekas kena pedang. Bekas kena tembasan pedang. Cuma hasilnya di hidup. Ya gitu aja. Jadi beliau itu di samping seorang ulama, mursyid tareqah, dan dia orang yang boleh dikatakan mujahid. Makanya Syekh Muhammad Syarawi itu sangat terkesan sekali dengan beliau. Ya, dengan Syekh Umar Balqaid. Beliau ngomong jarang. Lebih banyak omongan itu kalau keluar salawat, hailala, nasihat, kemudian nangis. Itu jadi duduk kamar itu kita nangis mulu. Ya, karena apa? Karena ta'alluq jiwanya itu sama Allah sudah sangat luar biasa. Enggak, ya hidupnya enjoy aja orang yang begitu. Enggak ada. Kalau kita lihat mukanya dia itu lebih terang dari listrik. Jadi kalau kita masuk itu lebih terang dari listrik. Itu loh. Makanya saya ada beberapa foto yang saya lihat itu di media. Dulu waktu di Darul Ulum kita adakan raqaiq itu zikiran Syaziliyah. Beliau tuh hadir. Itu luar biasa. Itu sekitar 700-800 orang lah yang hadir di Darul Ulum. Bayangkan di daerah Wahabi kita adakan raqaiq Syaziliyah tapi aman. Nggak ada satu pun senyap. Tapi suara hailalah itu kayak kayak menggetarkan bumi. Bahkan banyak yang pingsan. Beliau itu hadir. Itu ya ini wali ya pantas lah, kalau dia itu wali pantas kita aja ya. Karena orangnya Masya Allah, zikirannya, ilmunya, semuanya itu memang sudah
ya kita sudah bisa kita rasakan lah. Dan dia punya majelis zawiyah di Jazair. Sekarang anaknya namanya Said Abdul Latif. Baik. Wasyarif Muhammad Umar Balqaid Al-Himri Al-Idrisi qala haddatsan bihi Al-Muhaddis As-Said Muhammad ibn Abdul Hayy ibn Abdul Kabir Al-Hasani Al-Kattani Al-Fasi wa huwa awwalu hadisin sami'tu minhu qala akhbarana bihi muhaddisul Madinah Al-Munawwarah Syekh Falih bin Muhammad Al-Zahiri Al-Madani wa qala al-khamis Abu al-Fayd Alimuddin Al-Syekh Muhammad Yasin ibn Muhammad Isa Al-Fadani Al-Makki qala haddatsana bihi Syekh Khalifah ibn Hamad An-Nabhani Al-Makki. Syekh gurunya Syekh Sin ini yang namanya Khalifah ya Ibn Hamad An-Nabhani, dia tuh faqih usul falaki ya. Orang yang boleh dikatakan pernah masuk nyebur ke sumur Zab-Zab ini adalah Syekh Khalifah, gurunya Syekh Yasin. Syekh Yasin itu takhusus di dalam ilmu falak, di antaranya gurunya adalah ini Syekh Khalifah Ahmad An-Nabhani Al-Makki. Wa Syekh Ahmad ibn Abdullah Al-Mukhallalati Asy-Syami, dia adalah seorang mukri juga. Jadi sanad Al-Quran itu dari sini ya, dari Syekh Ahmad ibn Abdullah Al-Mukhallalati Asy-Syami wa Syekh Al-Mukri Ibrahim ibn Musa Al-Khuzami. Dua orang nih, asalnya orang Sudan ya. Kemudian dia menetap di Mekah. Wal Hafiz As-Sayyid Muhammad ibn Abdul Hayy ibn Abdul Kabir Al-Kattani Al-Fasi wa Syekh Ali ibn Falih Al-Zahiri Al-Madani wa huwa awwalu hadisin sami'tuhu min kulli wa'idin minhum ya. Ini baru cuman sedikit. Syekh Yasin mendengar hadis Rasulullah bil awal itu lebih dari 100 orang guru. Ya. Makanya yang menjadi fenomenal itu ya, yang Said Abdullah. Jadi yang mendeklarasikan Musnidil Asr itu adalah Said Abdullah. Sekaligus dia mengatakan bal. Nah, itu ada tambahan lagi. Bal musnidud dunia. Karena setelah Syekh Rafi' At-Tahtawi yang dianggap sebagai Musnidul Asr fi zamanihi, itu orang Mesir. Itu kata Said Abdullah. Dia jauh lebih dikit gurunya dari Syekh Yasin. Ya, 400-an sampai 500. Tapi Syekh Yasin itu sudah 700 lebih. Bahkan kalau kita sebutkan lagi, kita cari dengan keberhati-hatian gitu, itu hampir ngentuk ya. Kalau dia di dalam buku-buku yang lainnya itu disatukan, bisa jadi 1000, bisa jadi 1000, kurang sedikit lah, 800 itu pasti. Makanya Imam Suyuti dia punya guru 600 orang. Nah, kalau ini Syekh punya di atas 700, maka dikatakan wa Syekhuna Syekh Muhammad Yasin ibn Muhammad Isa Al-Fadani Musnidul Asr bal musnidud dunya bila difa. Itu bila mudhafi. Itu Said Abdul itu yang deklarasi di depan para masyayikh yang hadir. Waktu itu saya kemudian ada ya kurang lebih sekitar 20 orang lah. Ada beberapa syuyukh yang datang. Sehingga Syekh Yasin ngambil dari Said Abdullah, Said Abdullah juga ngambil dari Syekh Yasin. Tadbij. Model baik. Nah, baik. Wa huwa awalu tadi Falih Al-Zahiri Al-Madani. Ya. Kemudian qala akhbarana muhaddisul Madinah Al-Munawwarah Asy-Syekh Falih ibn Muhammad Al-Zahiri wa huwa awwalu. Qala akhbarana bi Asy-Syarif Abu Abdullah Muhammad bin Ali As-Sanusi Al-Makki wa huwa awwalu. Qala haddatsana bihi Abu Habsin Umar bin Abdul Karim Al-Makki wa huwa awwalu. Qala haddatsana bihi As-Said An-Nur Ali ibn Abdul Barr Al-Wannai wa Syams Muhammad ibn Ali bin Mansur
الشنواني وهو أول حديث سمعته منهما قال حدثنا به خاتمة الحفاظ السيد أبو الفيض محمد مرتضى بن محمد الزبيدي وهو أول حديث سمعنا منه قال حدثنا به أبو عبد الله محمد بن أحمد الشهير بابن عقيلة والسيد عمر بن أحمد بن عقيل السقاف المكي وهو أول حديث سمعته منهما قال أخبرنا به الشيخ المعمر أحمد بن محمد الدمياطي الشهير بابن عبد الغني البناء وهو أول قال حدثنا به المعمر محمد بن عبد العزيز المنوفي المصري الأزهري وهو أول قال حدثنا به أبو الخير عمر بن عموس الرشيدي وهو أول قال حدثنا به شيخ الإسلام القاضي زكريا بن محمد الأنصاري وهو أول قال حدثنا به خاتمة الحفاظ الشهاب أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني وهو أول قال أخبرنا به الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي وهو أول قال حدثنا الصدر أبو الفتح محمد بن إبراهيم الميدومي وهو أول قال حدثنا به النجيم أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني وهو أول قال أخبرنا به الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن علي الجوزي وهو أول قال حدثنا به أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول قال حدثنا به والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن وهو أول قال حدثنا به أبو طاهر محمد بن محمس الزيادي وهو أول قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز وهو أول قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري وهو أول قال حدثنا به سفيان بن عيينة وهو أول عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وفي رواية يرحمكم من في السماء قال السخاوي أخرجه البخاري في الكنى والحميدي وأحمد في مسنديهما والبيهقي في شعب الإيمان وأبو داود في سنن والترمذي في جامعه وقال حديث حسن صحيح والحاكم في المستدرك وصححه وهذا المسلسل من أصح المسلسلات بعد المسلسل بقراءة سورة الصف قال السخاوي في فتح المغيث في شرح ألفية الحديث maka dengan sanad dan riwayat serta hadis yang tadi saya bacakan kepada hadirin anak-anakku sekalian, saya ijazahkan ya hadis itu yang saya baca tadi kepada antum hadirin, kepada para asatiz, ijazah khassa mutlaqah qabilin ijazah. Barakallahu lakum wa fiikum. Insyaallah nanti silakan meriwayatkan lagi kepada ya generasi-generasi ya kamu sekalian, nanti itu hadis yang harus pertama dia dengar ya dari mulut kamu kepada murid-murid kamu. Jadi sebelum ngajar kasih hadis itu. Ya, sebelum ngajar kasih hadis itu, riwayatkan. Jadi apa? Ini orang nanti akan mencari yang original. Yang original mana? Yang original itu ialah ketika orang meriwayatkan hadisnya musalsalnya ini adalah musalsal hakiki. Karena orang banyak udah kayak kita belajar. Saya dulu belajar. Enggak nanya. Udah belajar aja. Akhirnya udah ratusan hadis kita baca baru. Ya tapi nggak apa-apa lah. Apa namanya? Idofiah. Daripada yang sama sekali nggak ada kan gitu ya Ustaz ya. Itu saya ambil juga. Nah, disinilah yang menjadi fenomenal itu Syekh Yasin. Dia ada yang hadir di situ,
Ya, apalagi dilihat tolabah atau masyayikh yang datang. Ditanya, hal sama itu hadis musalsal bil awaliyah. Nah, itu kan ada sisi ihtimamnya. Kalau orang masa bodoh, yang pernah orang lagi nabuk. Kalau nabuk kan yang namanya syekh mau istifadah kan. Ditanya, hal sama itu hadis al musalsal bil awaliyah. Dia pasti dia mengatakan, kebanyakan, lah, ya, masami itu sini. Taib, usmi'uka. Gitu. Makanya beruntung tuh kalau karena banyak sekali inilah pengalaman-pengalaman yang harus menjadi satu dasar bagi kita juga untuk kita jadikan hadis musalsal bil awal ini original. Jadi orang yang belum pernah ngaji sama kita, dia mau ngaji sama kita, ayo saya dengerin dulu musalsal bil awal ya. Jadi antum dengar dari saya ini adalah yang benar-benar hakikiah nih, bukannya idofiyah. Itu. Nah, kalau sama guru-guru di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan sama rata. Ngaji udah ngaji aja. Kenapa? Karena ihtimam riwayatnya nggak ada. Disitulah yang menjadi kekecewaannya Syekh Yasin. Itu yang menjadi kekecewaan. Padahal mereka itu Masya Allah, orang-orang hebat. Gurunya luar biasa. Kenapa riwayat ini kok jadi nggak original? Itu berarti apa? Beda cara berpikirnya Syekh yang memang dia adalah salah seorang yang diberikan keistimewaan oleh Allah untuk mengemban ilmu riwayat. Itu aja bedanya. Ya. Kalau orang ulama kita kan nggak terlalu peduli. Yang penting saya ngaji sama guru saya. Udah. Mau belajar hadis, mau belajar mantik, mau belajar tafsir Al-Quran dan sebagainya, tapi yang satu ilmu riwayat ini kurang terjaga. Makanya sulit untuk kita sekarang ini mencari para ulama-ulama yang memang memiliki di antara ilmu yang lain dengan tambah tadi plusnya adalah ilmu riwayat. Karena memerlukan apa? Memerlukan waktu, memerlukan semuanya enggak. Beliau itu dari kecil sudah memulai. Nah bedanya sama kita. Kita udah gede, udah tua baru mulai. Beliau itu umur 12 tahun udah mulai. Makanya banyak ada itu di dalam kitabnya Al-Qasi Wad-Dani. Ya. Itu makanya kalau orang kan sekarang ini Ustaz, hadza sanad a'lama yujadu fid dunya. Saya ketawa itu. Dia karena belum baca kitabnya Al-Qasi Wad-Dani. Kalau dilihat itu berarti apa? Saya nggak bakalan bisa menangin ini. Sanad Syekh Yasin. Nah itu saya skip, memang saya nggak mau sebar luas kecuali sama orang-orang yang khusus saja. Saya kasih gitu ya. Nah, jadi kan jangan orang itu merasa bangga dengan ini orang-orang sana, bukan orang-orang Indonesia. Tapi kita kalau kita sudah akan nanti kita mulai, dan saya mohon doa antum sekalian ya, supaya agar cepat. Sekarang Ustaz Aldi itu lagi menyusun riwayat-riwayat yang saya dapat dari Syekh Yasin, yang diantaranya hadis musalsalat, riwayat-riwayat kutub, ya, semuanya itu nanti saya akan buat itu hampir 2 jilid kurang lebih itu. Kalau mau ditambahin 4 jilid bisa, tapi terlalu besar, cukup 2 jilid saja. Nah nanti dari situlah nanti kita akan bisa melihat tuh sejarah ilmu riwayat yang disebarluaskan oleh Syekh Yasin. Dan itu adalah salah satu poros riwayat Hijaz. Tapi orang Indonesia, kita itu masih bersyukur. Orang sebesar itu, sedunia itu, lihat di website. Sekarang kita bisa lihat di website dengan internet, ya, yang memiliki sanad begitu tinggi dan begitu banyak, bahkan dia mencakup semua ilmu, sehingga enggak ada ilmu yang tertinggal. Itu yang sulit. Yang susah tuh? Sidi Anok. Itu yang susah. Nah sekarang anak-anak kita nih, Dr. Hendrik, ada nggak yang belajar kayak model metode dulu? Kan nggak ada. Kita dibatasin. Karena ada fakultas. Keterbatasan kita juga kalau kita datang ke syuyukh, ya,
waktunya, kan nggak mungkin kita bisa mencakup. Karena apa? Nggak banyak. Nah, saya yasin ngider cari itu satu hari bisa 10 dia datangkan guru-gurunya itu. Ya anjing, bagaimana coba waktunya? Nggak masuk di akal sama saya. Nggak masuk di akal. Bagaimana 10? Kapan istirahatnya? Kapan tidurnya? Belum lagi dia ngajar di Masjidil Haram. Belum lagi dia ngajar di rumah. Tugasnya itu 3. Tapi kita lihat, ya kenyataannya nyata nggak sekarang? Nyata. Tapi kalau kita pikirin secara logika, kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ngaji 10 guru satu hari. Lalu ngajar, nulis. Apa tidurnya? Antum masih enak nih anak-anak. Masih bisa tidur mulailah. Masih ada tidurnya. Itulah yang diwariskan oleh orang Padang kepada kita. Ya, saya Muhammad Yasin. Makanya alhamdulillah saya sempat jadi tukang sapunya beliau sampai tahun 88, sehingga masih kedapatan sedikit-sedikit. Ya, walaupun gak banyak, sedikit-sedikit masih kedapatan. Nah, itulah yang menjadi saya itu bukannya bangga, bukan gitu. Justru saya prihatin kenapa saya nggak benar-benar dari dulu gitu ya. Kenapa nggak dari awal ya gitu saya ambil. Dan alhamdulillah dengan kenakalan saya ketika itu, ya suka minta sama beliau, sehingga banyak yang kita taswid. Nah, keluarlah berapa kitab nih di antaranya Dafa'i. Ya, kitab Dafa'in al-Musnidul Fadani al-Makki. Ya, di antaranya kitab riwayatnya Syekh Yasin. Ini kita alhamdulillah semua kitab riwayatnya sudah ditanwin, sudah dibukukan, sehingga nanti tinggal sama para asatidz, ya, guru-guru nih belajar, ya, yang benar, yang serius, yang gigih. Insya Allah gak ada ilmu, gak ada kitab yang dibaca di sini melainkan kita punya ijazah. Itu aja. Jadi apa? Terukur. Mau belajar fikih apa? Kifayatul Ahyar, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, ya, sampai Minhaj, sampai risalah, kita aja ada ijazah. Selesai udah. Ijazah ilmu. Tinggal apa nanti? Ya, tinggal kita belajar secara diroyah. Kalau riwayah, saya anggap untuk Nurul Azhar ini khatam selesai. Kalau untuk riwayah ilmu, semua ilmu itu sudah tertanwid oleh Syekh Yasin di dalam beberapa kitab. Ini belum nih, ada lagi nanti Mughyatul Murid, ada 2 jilid besar-besar. Itu semua ijazah ada yang dia dapati dari para guru-gurunya, baik secara ijazah ammah atau ijazah khassah atau istijazah atau qiraah atau sama'ah. Jadi udah ngikat gitu. Ya, ilmu itu sudah terikat. Riwayat ilmu ini sudah terikat sama kita. Tinggal kita mempelajari ilmunya diroyah. Ya, nahwu nanti jurumiyahnya harus paham itu. Ya, kalau ditanya man huwa ism, kita harus jawab. Ya. Mana kalimat mufidah, mufidah. Jadi ada tarkibul isim, ya, nanti ada tarkibul khabar dan seterusnya. Itu diroyah, kita memahami ilmu itu sesuai apa yang dimaksud, ya, pengertian di dalam ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu akidah, ilmu tafsir dan seterusnya. Kita sudah mapan maupun mengerti, itu diroyah. Ilmu riwayatnya udah disiapin, ya, udah disiapin oleh siapa? Oleh para guru-guru yang ada di Nurul Azhar ini. Jadi udah nggak perlu jauh-jauh jalan ke sono mari, fokus belajar. Ya, nanti yang udah hatam Fathul Qorib masalah, fulan bikin ijazah itu. Jadi ada 2 nih, ada ijazah sekolah, ada ijazah ilmiah. Fathul Qorib,
Ya, nama bulan, bahwa telah khatam membaca kitab Fathul Qarim ini di Nuril Azhar. Siapa pembimbingnya? Kan gitu. Guru kita, ya, Profesor Abdul Somad, dia tanda tangan. Ya udah, jadi ada dua nih, di riwayat kita ada. Mau apa lagi? Ini terukur namanya nih. Tapi jangan pegang ijazahnya doang. Di riwayatnya nggak mampu. Jangan malu-maluin. Kesianan guru kita nih, yang ada di sini. Harus paham, harus mampu, ya, memahami ilmu yang kita pelajarin. Kita ada ilmu riwayat. Berarti apa? Udah komplit itu. Secara ilmu dirayah dan juga ilmu riwayat. Nah, nanti pada kesempatan yang akan datang itu, ya, sedikit-sedikit kita akan turunkan tuh ilmu-ilmu tersebut, ijazahnya. Kemudian ya kalau mau tabaruk kita baca, mau qadimahnya atau berapa lembar, setidak-tidaknya kita mengatakan bahwa faqad ajazani fulanun qira'atan, ya. Kemudian apa, li ba'lihi wa ijazatan li baqi. Kan gitu. Itu biasa, ada yang baca selembar doang, ada 5 jilid yang dibaca selembar. Kalau itu bukan dia, kemudian apa, wa ijazani baqiha, kan gitu ya. Jadi selembar doang dia dapat. Nah itu yang harus anak-anakku ini yang saya cintai, jangan pernah kita itu merasa bosan belajar. Ingat ya, man talabal ula fasahirul layali. Siapa yang ingin mencapai kepada satu puncak, ya, yang nomor wahid, maka dia harus apa? Fasahirul layali. Malam itu harus banyak kita gunakan, ya. Kalau kita bilang tuh begadang, bukannya begadang yang tidak ada manfaatnya, tapi mutola'ah. Kenapa malam banyak dimanfaatkan untuk mutola'ah, mengulang hafalan? Karena malam itu adalah salah satu waktu yang Allah jadikan dengan keberkahan yang, ya, luar biasa. Kenapa? Keadaannya tenang. Ya, kan kalau malam itu sunyi, tenang, nggak ada yang hiruk pikuk. Kalau siang kita bisa lihat macam suara apa segala macam. Kalau malam enggak. Nah itu jadi lebih fokus, itu ya. Jadi kalau bisa lebih awal, jam 10 sudah istirahat, masalah jam 3 sudah mulai untuk bangun, ya. Kemudian ya sholat, mau sholat tahajud, mau sholat tasbih, ya, mau sholat taubah, mau sholat hajat. Setelah itu kita mau ngulang hafalan. Itu insya Allah lebih cepat daripada yang mengulang pada siang hari. Karena masih fresh. Kalau siang ini kan kita udah gunain nih memori kita, ya, jadi agak sedikit kacau gitulah. Karena perhatian dan konsentrasi kita itu sudah nggak fokus. Kalau malas nggak ada yang kita lihat, ya. Nggak ada yang kita dengar, itu. Nah itu yang harus kita manfaatkan waktu-waktu kita agar supaya kita akan lebih cepat, ya, menghasilkan daripada ilmu-ilmu yang memang diwariskan di dalam di pesantren ini. Dan mudah-mudahan dengan riwayat hadis tadi, ya, irhamu man fil ardi, kita harus memberikan kasih sayang juga kepada semua yang namanya makhluk, ya, terutama yang harus kita sayangin guru-guru kita ini. Guru kita ini adalah pengganti orang tua. Dialah guru-guru ini yang akan mengajarkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang halal, mana yang haram. Itu fungsinya akan melebihi daripada orang tua kandung. Orang tua kandung kita ini kan cuma membesarkan jasad kita, ya, memberikan makan, tapi yang membesarkan ilmu dan pengetahuan dan dia yang bisa yang menuntut kita ini adalah guru kita. Maka jangan pernah kita, ya, su'ul adab. Kita hormati guru kita adalah orang tua
orang tua kita. Nggak boleh ya kita itu menyakiti guru kita atau membenci atau ada suatu perasaan yang jelek di dalam hati kita ya kepada guru kita. Kenapa? Karena itu akan menghambat keberkahan ilmu. Itu ingatlah. Satu, jangan punya prasangka yang buruk di dalam hati kita kepada guru kita. Walaupun dia marah-marah sama kita. Kenapa? Marah-marahnya guru itu adalah perhatian guru kepada kita. Agar Anda itu menjadi orang yang pintar. Makanya harus ditegur, harus diomelin. Itu ya. Jadi ini jangan sampai salah pengertian yang seakan-akan ini gurunya galak banget. Enggak. Dia bukannya galak, dia sayang sama kita. Ini harus dicamkan baik-baik. Ya, hilangkan dari pikiran kita ketika kita lihat guru kita marah kepada kita, berarti dia lagi sayang sama kita. Karena sebab kalau guru diam dia nggak tegur, berarti guru belum sayang sama kita. Dilihat kesalahan kita, dia jangan tegur, dia belum sayang sama kita. Tapi kalau ditegur, dia sayang sama kita. Itu yang harus kita pahami bersama. Ya, jadi marahnya guru sama kita bukan karena dia kejam, bukan karena dia benci, tetapi dia sayang sama kita. Ya, itu nggak akan ternilai dan nggak akan bisa terbayar apapun. Nah, kebaikan guru ya kepada para murid dia nggak akan bisa terbayar dengan apapun. Itu ingat. Kecuali kita harus hormat, kita harus ta'zim, kita harus khidmah sama guru kita. Itu yang harusnya. Jadi ini nanti antum begitu juga pula. Antum sayang sama murid, dia salah, harus tegur. Untuk memperlihatkan rasa tadi kasih sayang kita sama anak-anak murid kita, ya, dan juga kita meluruskan apabila ada kekurangan dari anak-anak murid kita, ya. Jadi ini yang harus kita jaga, ya. Adam kepada siapa? Kepadaku, ya. Ketika kita menghormati, ta'zim guru kita yang memberikan ilmu, insya Allah barokah ilmu kita. Insya Allah barokah dunia, barokah akhirat, itu udah pasti. Ya, nah itulah adik-adik sekalian yang saya bisa berikan motivasi kepada antum. Jangan kendor. Kita harus lebih semangat. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan antum ini ada generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan para ulama yang sekarang, yang akan datang akan bisa membangun lagi dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Itu yang akan selalu kita hidupkan, kita kobarkan ya kepada di dalam hati kita, ya. Kita akan berjuang sama-sama nanti ke depan kepada generasi-generasi yang akan datang, yang akan antum wariskan adalah ilmu dan amal yang baik. Mudah-mudahan Allah membukakan futuhal arifin kepada antum sekalian dan kepada kita semua diberikan ilmu yang barakah, ya, yang memberikan kemanfaatan duniawiyah dan juga ukhrawiyah. Allah jauhkan dari segala hal-hal yang dapat menyesatkan kita dan dipelihara guru-guru kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umur yang panjang, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, dijaga zahiriyah, batiniyah, dijaga keluarganya, dijadikan anak-anaknya daripada anak-anak yang salihin dan salihat, dijadikan generasi-generasi sebagai generasi yang mujahidin, ya, fisabilillah. Dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan tutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.